Malam Satu Suro atau nama lain dari Malam Tahun Baru Islam adalah merupakan malam yang disucikan dan diistimewakan bagi umat Islam dan penganut kepercayaan kejawen. Pengalaman yang menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih bisa menghargai keyakinan antara sesama manusia. Hari itu, saya ingat sebagai pengalaman pertama saya mengikuti rangkaian kegiatan Malam Satu Suro. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikutinya, cuma curi dengar dari para pelaku spiritual. Dan cerita yang dituturkan pun selalu menggugah antusias saya. Suatu kebetulan karena saat masih ikut Mbak kerja di desa S, saya berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara Malam Satu Suro yang kemudian acara tersebut disambung dengan acara ruah desa. Ruah desa atau ruatan desa merupakan serangkaian acara yang bertujuan untuk membersihkan desa dari bala atau musibah dan segala penyakit yang nantinya harapan agar desa tersebut kembali menjadi desa yang sehat dan makmur. Sore hari selepas kerja, saya bersama rekan kerja senior saya, sebut saja Mas Tony, sepakat mengikuti rangkaian Malam Suro dan Ruat Desa. Kebetulan beliau bekerja di sektor penanggung jawaban desa tempat kami bekerja. Wes, dangadus, mari ki nyusul Abah. Cepat mandi, habis ini jemput Abah. Abah sendiri merupakan salah satu dari sesepuh desa. Biasanya dalam menyiapkan sesuatu di desa, Abahlah yang bagian membeli segala macam benda dan persiapan untuk acara. Selesai mandi, saya dan Mas Tony menjemput Abah. Rumah Abah juga merupakan salah satu rumah terbesar di desa tersebut. Tak menunggu lama, Abah pun masuk ke dalam mobil. Bau-bauan khas seperti remason dan kayu putih langsung mengharumi seisi mobil. Ayo, ndang budal, selak kebengen, tekan pasar. Ayo berangkat, nanti kemalaman sampai pasar, kata Abah. Mobil kami melaju. Sepanjang perjalanan, Abah bercerita mengenai persiapan ruat desa yang juga menjadi acara pada malam nanti. Ruat desa iki gunane ben desane aman, gak kena bala, gak kena penyakit, gak kena gagal panen. Ben desa iku rukun, masyarakatnya sehat-sehat. Ruat desa itu tujuannya supaya desanya aman, terhindar dari musibah, penyakit, sampai gagal panen, supaya desa rukun dan masyarakatnya sehat. Biasane ruat desa ngoten niku napa mawon acaranipun, Mbah? Biasanya ruat desa acaranya apa saja, Mbah? Tanya Mas Tony. Ya oke. Cuman sing paling penting ya syukuran terus nanggap wayang kulit. Ben danyangi seneng. Ya banyak, cuma yang penting
Ya seperti syukuran dan menggelar pergelaran wayang kulit, biar danyangnya senang, kata Abah. Danyang niku nopo, Bah? Danyang itu apa, Bah? Saya ikut menyaut. Danyang iku sing nunggu desa, bau reksa desa, sing babat alas desa. Danyang itu yang menunggui desa, leluhur desa yang membuka desa ini. Saya baru tahu kalau ternyata di desa itu terdapat danyang yang dipercaya orang melindungi dan menjaga desa. 1 jam kemudian, mobil sudah tiba di pasar daerah. Hiruk-pikuk para pembeli seperti antusias, terutama di bagian jual bunga dan wewangian. Abah turun di salah satu kios. Kami mengikutinya dari belakang. Abah menunjuk banyak sekali barang-barang yang akan dibeli. Sayangnya, saya tidak tahu nama-nama barang tersebut. Cuma beberapa barang seperti bunga 7 rupa, dupa, kendi, lonceng, dan kloso atau karpet dari anyaman bambu. Setelah dirasa cukup, Abah kemudian membayar dan kami bagian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan kembali menuju desa, Mas Tony coba bertanya, "Telas pinten niku wos danten, Mbah? Habis berapa banyak buat itu semua, Mbah?" "Ya sik, titik gak jangkep seyuto." Hahaha. "Ya masih sedikit, gak sampai 1 juta." Abah tertawa. Aku dan Mas Tony saling lihat. Lantas, daripada kikuk, akhirnya kami ikut sedikit tertawa agar suasana terlihat cair. "Mek titik, soale wayang kulite mek sagebiaran maeng isuk kari persiapan syukuran karo ruwat engko bengi. Cuma sedikit karena wayang kulitnya cuma sebentar tadi pagi. Tinggal persiapan syukuran dan ruwat nanti malam." Sampai balai desa, barang-barang tadi kami turunkan. Bertepatan pula dengan selesainya orang melaksanakan sholat maghrib. "Wes ndang sholat sik, mariku lanjut sholat maghrib dulu sana, habis itu lanjut lagi," tutur Abah. Kami berdua melaksanakan sholat. Selepas itu, kami membantu Abah dan orang-orang desa untuk menata balai desa yang akan dijadikan sebagai acara tasyakuran. Berbagai elemen masyarakat datang meramaikan. Orang tua, anak-anak, sampai para remaja sibuk membawa berbagai macam makanan seperti jajan pasar hingga hasil dari kebun dan sawah warga. Setelah itu, semua duduk memutar, rapi dan khidmat. Pak Lurah berdiri, menyampaikan sambutan dan harapan agar desa ini nantinya menjadi desa yang makmur dan sentosa. Di penghujung, salah satu sesepuh desa memimpin berdoa yang kemudian dilanjutkan dengan makan besar.
Mariki melu aku muter desa ya. Habis ini ikut aku keliling desa ya, ucap Abah. Nggih, Bah, tenang mawon. Iya, Bah, tenang saja, ucapku dan Mas Tony hampir serempak. Selepas tasyakuran, para warga kemudian ke rumah masing-masing. Hanya beberapa warga yang masih jagongan. Dan beberapa lagi menata balai desa yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan malam satu suro. Saya dan Mas Tony masih menikmati teh hangat dan gorengan yang sudah mulai adem. Sampai Abah muncul dan mengajak kami untuk berkeliling desa. Berbekal senter, bertiga dengan Abah kami kelilingi desa. Saat itu, waktu menunjukkan masih pukul 8:30 malam. Dan lokasi pertama yang dituju ialah makam desa. Memang, makam sekarang sudah banyak yang dikasih penerangan seperti lampu. Namun, tetap saja auranya selalu berbeda. Abah di depan, saya di tengah, dan Mas Tony di belakang. Oh iya, hampir lupa. Mas Tony ini adalah tipe orang yang indera keenamnya sedikit lebih baik dari manusia pada umumnya. Jadi, sedikit banyak, Mas Tony bisa melihat dunia mereka. Nisan-nisan itu tampak tenang, walaupun sebagian sudah kotor oleh tanah. Kami menuju tengah makam, di mana ada pohon beringin besar tumbuh di situ. Abah menyuruh kami untuk duduk. Beliau berdoa. Aku melihat Mas Tony. Wajahnya menunduk. Lalu aku melihat sekeliling. Sepi. Abah membakar dupa. Kemudian kembali berdoa. Mas Tony masih menunduk. Hawa yang sunyi dan bebauan wangi dupa perlahan merubah hawa menjadi dingin. Semilir angin yang lewat menambah mencekam suasana. Sampai Abah menyuruh kami berdiri. Abah memberi hormat, entah kepada siapa. Kemudian Abah berkata bahwa sudah selesai dan kami berjalan meninggalkan makam. Keluar makam, wajah Mas Tony sedikit agak pucat, namun sudah lebih tenang. Ia mengatakan bahwa di pohon tadi ada makhluk menyerupai kera berbadan gempal sedang menatap dari atas. Sorot matanya tajam. Maka dari itu, Mas Tony lebih memilih menunduk. Abah yang tahu hanya berkata, makhluk iku wis suwe ndek kono, bahkan sadurunge beringin iku cukul. Dek nggak bakal ganggu, ancan omain ndek kono. Makhluk itu sudah lama di situ, jauh lebih sebelum beringin itu tumbuh. Dia tidak mengganggu. Memang rumahnya ya di situ. Walaupun bekerja sebagai penanggung jawab desa, baru kali ini Mas Tony melihat penghuni dari makam desa. Selanjutnya, Abah menuntun kami ke sungai batas desa. Lokasinya paling jauh dan berada di sekitar barongan pepohonan bambu. Kami berjalan menuju dam atau bisa disebut pintu air. Melewati rindangnya pohon bambu,
Decitan suara bambu yang tertiup angin membuatku merinding. Lagi-lagi Mas Tony hanya menunduk, kali ini sambil mencengkeram bahuku. Aku yang ketakutan pun juga menggandeng tangan Abah yang ada di depan. Hingga akhirnya kami sampai di dam. Abah melemparkan beberapa bunga ke sungai. Setelah itu kami disuruh duduk. Abah membakar dupa, kemudian mulai berdoa. Tampak air yang semula tenang mendadak menjadi deras, beriak bersuara. Aku melihat Mas Tony. Ia cuma menyuruh agar aku membaca doa. Aku berdoa hanya Al-Fatihah saja, namun tetap kuulang-ulang. Sampai Abah selesai berdoa dan mengajak kami kembali. Sesampainya di jalan desa, Abah bercerita bahwa di dam tadi ada sosok buaya putih. Dulu, buaya putih ini merupakan sosok yang diminta pemerintah kolonial untuk membantu kelancaran pembangunan dam agar pondasinya kokoh dan kuat. Tentunya dengan imbalan tumbal manusia. Namun, karena dam sudah jadi, maka sosok buaya putih ini hanya menjadi penunggu saja. Tapi kudu hati-hati, soale sosok bajul putih ngono iku iso manfaatno menungso sing niate elek. Tapi harap tetap hati-hati, soalnya sosok buaya putih itu bisa dimanfaatkan oleh manusia yang punya niat jelek. Lanjut Abah. Sementara di pepohonan bambu tadi, Mas Tony berkata melihat ada sosok tinggi besar, hitam bermata merah, atau yang disebut sebagai genderuwo. Mas Tony ini rupanya walau bisa melihat mereka, tetapi tetap saja takut bila sosok yang dilihatnya berukuran besar. Mpun mantun tabah. Sudah selesai toh, Bah? Tanyaku. Sik, kari siji kas nang watu punden. Mari ngono, balik nang balai desa. Tinggal satu lagi ke Batu Punden. Habis itu balik ke balai desa. Kami melanjutkan perjalanan. Agar sedikit mengusir rasa takut, Abah menceritakan sejarah desa ini dari waktu ke waktu. Dulu yang nampak hijau asri, sekarang sedikit demi sedikit sudah dibangun pabrik-pabrik industri. Tapi masih ngono, tradisi nggak oleh mati. Soalnya tradisi iku salah siji jati dirine manungsa. Tapi meski begitu, tradisi tidak boleh punah, karena tradisi merupakan salah satu dari jati diri seorang manusia. Tutur Abah. Memang apa yang dikatakan Abah ada benarnya. Mengingat akhir-akhir ini pemuda-pemudi bangsa kita seperti tidak peduli dengan tradisi nenek moyangnya. Padahal tanpa jasa nenek moyang dan leluhur kita semua tidak dapat merasakan enaknya hidup seperti sekarang ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan kami sudah tiba di waktu punden.
Punden sendiri memiliki banyak arti, namun umumnya sebagai tempat yang dikeramatkan. Karena punden tersebut merupakan tanda bahwa leluhur pernah melakukan semedi atau berdoa di tempat itu. Watu punden ini bentuknya seperti batu besar biasa, cuma dikasih pagar dari kayu untuk mengelilinginya. Di bawahnya batu terdapat sesajen yang sepertinya masih baru. Kami duduk seperti biasa. Abah menyalakan dupa dan berdoa. Aku melihat Mas Tony. Kali ini dia tidak menunduk, tapi mulutnya seperti berdoa. Aku pun kemudian ikut berdoa. Di sini tak ada hal ganjil seperti dua tempat sebelumnya. Semua lancar hingga Abah selesai berdoa. Wes, ayo balik. Dang dimarikno cek gak suwe-suwe. Ayo kembali, semoga cepat selesai biar tidak lama-lama, kata Abah. Kami berjalan meninggalkan Watu Punden menuju ke balai desa. Dan disinilah nanti puncak kegiatan malam 1 Suro dilaksanakan. Jam menunjukkan tengah malam lewat 10 menit. Sampai balai desa, rupanya sudah disiapkan area untuk melaksanakan ritual suro. Para sesepuh desa berkumpul terlebih dahulu, melakukan doa bersama, kemudian bersama-sama duduk berhadap kiblat. Abah berkata, "Fokus, nek wedi donga ae. Nek ana apa-apa aja mlayu. Meneng ae ambek donga. Pokoke aja metu sadurunge acara mari. Nek gak wani, mending metu saiki. Fokus. Kalau takut, berdoa saja. Kalau ada apa-apa, jangan lari. Diam dan berdoa. Sebelum acara selesai, jangan lari. Dan memang, kalau tidak berani, mending keluar saja sekarang." Aku lihat Mas Tony. Ia tampak ragu. Aku meyakinkan bahwa semua bakal baik-baik saja selama kita berdoa. Akhirnya kami berdua setuju untuk ikut. Selepas itu lonceng dibunyikan. Tanda ritual suro telah dimulai. Para lelaku spiritual tampak khusyuk berdoa. Wangi dupa menusuk hidung. Suasana sangat tenang dan sunyi. Bahkan tidak terasa ada angin yang lewat. Aku melihat sekeliling, nampak hikmat. Mas Tony pun memejamkan mata sambil berdoa. Sampai sekitar 15 menit. Terdengar suara seperti petasan. Meledak dengan amat keras. Aku membuka mata, nampak tak ada yang bergeming. Semua tetap khusyuk berdoa. Tiba-tiba terdengar letusan suara kedua. Aku hampir mau bangkit, namun tanganku digenggam oleh Mas Tony, seakan mengingatkanku agar tetap fokus. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Bacaan doa pun semakin tidak karuan. Aku melihat di depan tumpukan
sesaji dan dupa, membumbung tinggi seperti asap berwarna merah. Tipis, namun kemudian berbau gosong dan sangit. Aku memejamkan mata. Kuharap tidak melihat wujud aneh-aneh. Tiba-tiba genggaman Mas Tony menguat. Aku tak berani membuka mata sampai aku dengar seperti suara kemerincing lonceng yang diikatkan di kaki, seperti yang dimiliki oleh penari jaranan atau reog. Ramai riuh. Aku sedikit mengintip, namun tak ada aktivitas lainnya di sini. Aku kembali memejamkan mata. Tubuhku sudah mulai basah oleh keringat. Sampai kemudian lampu mendadak mati. Walaupun ku tutup mata, aku bisa sedikit merasakan kalau lampu telah mati. Aku mengintip. Memang gelap gulita. Hanya terlihat nyala dupa. Aku menutup mata lagi. Kemudian dari arah belakang terdengar suara halaman balai desa seperti disapu menggunakan sapu ijuk. Jelas sekali terdengar. Namun aku tak berani menoleh. Dan genggaman tangan Mas Tony semakin erat. Tak bisa kubayangkan sosok apa yang dilihatnya saat itu. Sampai aku sedikit lelah dan pasrah menerima keadaan ini. Dengan mata tertutup, aku berharap acara ini segera selesai. Lonceng kembali berbunyi. Aku belum berani membuka mata sampai Abah menepuk tanganku. Kulihat sekitar, semua sudah kembali normal. Kemudian Abah menyuruhku dan Mas Tony untuk minum sambil menenangkan diri. Kemudian Abah bertanya apa saja yang kami alami. Aku menceritakan apa yang aku dengar dan lihat, karena jujur aku sendiri tidak melihat ada rupa atau sosok. Namun berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Mas Tony. Ia bercerita bahwa letusan pertama tadi adalah seperti ada api yang jatuh menuju sesajen. Letusan kedua, api tersebut kembali terbang. Dan saat mati lampu, Mas Tony melihat ada sosok nenek-nenek berpakaian adat desa hadir di depan para sesepuh desa. Sedikit bungkuk dan rambutnya putihnya terurai menutupi wajahnya. Saking ketakutannya, ia menggenggam tanganku tadi. Abah mengatakan bahwa nenek tersebut adalah salah satu danyang di desa ini. Seuti kakunge durung metu, berarti desa seaman. Masih nenek kakeknya belum muncul, berarti keadaan desa masih aman. Abah berkata bahwa penunggu desa ini adalah sepasang kakek nenek. Bila salah satu di antaranya menampakkan diri, desa diperkirakan masih kondisi aman. Namun bila kedua sosok ini muncul, biasanya menjadi pertanda bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi. Abah berkata bahwa masing-masing desa mempunyai sosok danyang yang berbeda-beda.
Di desa sebelah, Abah pernah melihat menampakkan harimau putih saat diundang memimpin tasyakuran. Kabeh balik maneh neng awake dhewe-dhewe. Abah mek ngormati tradisi mbah-mbah buyut. Semua kembali ke kepercayaan sendiri-sendiri. Abah cuma menghormati tradisi mbah buyut. Kulihat jam, sudah pukul 2 dini hari. Abah mengajak kami untuk tidur di rumahnya. Beliau mengajak tidur di rumahnya agar kami tidak sawanan atau ketakutan. Dan kami pun menyetujui ajakan Abah. Sampai esok hari, setelah sarapan, saya pamit pulang. Karena memang hari libur juga. Kami mengucapkan terima kasih pada Abah. Ojo kapok yo Le. Hahaha. Jangan kapok ya nak. Hahaha. Guyon Abah. Mas Tony yang wajahnya masih mecucu karena guyonan Abah cuma manggut-manggut saja. Setelah mengantar Mas Tony, aku pun pulang menuju rumah. Tradisi malam satu suro memang dilaksanakan berbeda-beda oleh setiap manusia. Tergantung dari niat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, tradisi ini hanya salah satu dari sekian ribu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan kita sebagai manusia wajib untuk menghormati tradisi-tradisi tersebut. Karena bagaimanapun mereka beribadah sesuai dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk melarang atau bahkan menuduh salah cara orang lain beribadah.